duluan kali Silakan. berkenalan. Pertama kita ngapain ya di sini? Ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Santai aja. Kita kenalan dulu. Perkenalkan dulu. Semua. Silakan. Oke dulu. Oke, boleh. Aku Arkim, nama samaran. Nama aslinya Arif Hakim, cuman karena Arif terlalu banyak ya di muka bumi ini. Jadi namanya Arkim, profesinya sebagai brand strategist. Ya biasalah nemenin teman-teman brand owner untuk mengarungi industri. Boleh Kang, silakan. Oke. Nama saya Budot, sama panggilan juga aslinya Budi. Sama itu juga banyak ya. Ternyata kita sama-sama Iya, pasangan. sama-sama banyak. Kita nama-nama yang menguasai Indonesia. Benar. Oke, saya graphic designer dan founder dari Studio Diri. Itu sih. Oke. Next. Mungkin kita bisa mulai dengan Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya, iya. katanya. Based on dari pertanyaan yang udah disiapkan ya. Dikasih kartu. Kita tutup pertanyaannya. Ini ya kartunya guys. Iya, dari Terra Incognita. Dari Terra Incognita. Shout out buat Besot. Terima kasih eventnya. Seru. Seru banget. Ini part of berarti ya? Ini part of. Kalau kata yang punya hajat sih katanya alih wahana dari bukunya. Oke. Silakan. Kita sweet dulu. Sweet boleh? Sweet apa nih, Jawa? Boleh deh, Jawa aja. Jawa aja. 2 kali, sekali, 3 kali. Sekali aja. Oke, 1, 2, 3. Salah. Ya! Kemana? Sudah Jawa! 1, 2, 3. Salah deh. Sorry. Jawa ya? Oke, fix. 1, 2, 3. Oke, silakan. Oke, berarti ambil dulu. Ini katanya udah di shuffle. Kita lihat pertanyaannya. Wah, seru nih. Sebagai founder dari sebuah studio, do you prefer to work alone or together? Oke. Sebenarnya tuh 50-50 kalau gua sih. Jadi kayak kalau udah dalam bekerja enaknya sendiri sih. Oke. Tapi untuk proses untuk dapet si itunya emang lebih sukanya tuh kayak diskusinya gitu. Oh, diskusinya. Jadi sebenarnya 50-50 kalau di gua mah ya. Jadi kayak gua tuh menikmati proses mendapatkan si konteksnya itu loh. Kan biasanya kalau dalam satu problem suka ada nih problemnya. Kadang-kadang enaknya kayak diskusi konteks problemnya ini apa ya biar kita jadi sebuah output yang menarik, produknya gitu. Iya. Nah, jadi secara untuk menemukan si konteks tuh serunya diskusi gitu. Kalau gua gitu. Jadi kayak karena kalau dengan banyak orang tuh perspektifnya kan beda-beda ya. Suka nemu yang ya seru-seru aja gitu. Tapi kan kalau misalkan saya di desain kan banyak banget nih touch point nih. Repot dong ngerjain sendiri. Betul. Nah, biasanya menyikapi pembagian tugas dan bekerja sendiri-sendirinya gimana tuh? Pembagiannya sesuai dengan capability-nya masing-masing sih. Jadi kalau di studio tuh ya emang udah ada kayak kalau partnya ini ya lu, kalau partnya ini ya gua gitu-gitu sih. Jadi based on diskusi itu yang jadi kita ketahuan kan. Kayak ini tuh apa aja sih yang kesentuh dari problem ini gitu. Gitu sih. Jadi kayak nah itu sih. Jadi kayak ya itu sih. Jadi kayaknya kalau gue sih 50-50 pas proses diskusinya serunya barengan gitu biar dapat banyak input. Gitu-gitu. Dan masih ngedesain sampai sekarang? Alhamdulillah masih. Oh, masih. Oh, istiqomah ya. Istiqomah. Kalau lu gimana sebenarnya? Apalagi secara brand strategis kan kayaknya butuh tim besar atau gimana sebenarnya kalau prosesnya? Secara posisi di sebuah project sih memang kita ini di tengah. Beneran di tengah. Kita mungkin kalau misalkan ngerjain visual identity, kita berusaha menjembatani antara bisnis dan juga desainnya. Gitu. Terus dan juga pelebarannya dan juga ya ngasih input lah, ini tuh ada insight apa sih dan lain sebagainya. Jadi mau tidak mau sebenarnya tidak bisa bekerja sendiri dalam satu project. Cuman by default aku pribadi sangat suka kerja sendiri. Oh gitu. Sangat suka kerja sendiri karena
Mungkin karena ini intellectual works ya. Dalam makanya bukan labor works, emang sifatnya tuh beneran full thinking gitu. Nah, thinking prosesnya tuh nggak boleh diintervensi tuh. Oh, oke. Menarik. Tuh kayak biarkan saya tenggelam dulu dalam kepala saya sendiri, coret-coret, main mapping dan lain sebagainya, sampai akhirnya kalau kalau aku percaya di setiap milestones itu nggak boleh setengah matang juga. Nggak boleh setengah matang, emang harus nyajiin sesuatu yang ready to discuss. Ada beberapa hal aku temuin di project yang mungkin ini tuh nggak ready to discuss. Gitu, ada yang kayak, ya terus mau bahas apa dong kalau misalkan ini si bahannya aja belum siap untuk didiskusiin, nggak bisa direspon sama role A, role B, role C, itu tuh kayak wah susah juga ya, repot juga tuh. Makanya kayak ya udah ketemu bareng-bareng di depan, tentuin tugasnya masing-masing. Ya, ada yang memang sudah menjadi bagian dia untuk dia kerjakan, tapi tidak melepas beban pikiran dia atas project ini secara menyeluruh untuk dipikirkan juga gitu. Nah, jadi biasanya masing-masing orang tuh punya stance-nya sendiri gitu. Nah, itu yang jadi personal dan wow, ini bisa kayak gini, bisa pelebaran ke sini, ini bisa pakai POV-nya POV-nya apa, baru ketemu lagi. Karena di situ aku ngerasa aku nggak bisa kerja sendiri. Sesuka-sukanya kerja sendiri. Iya, benar. Gitu. Kalau di aku mungkin karena beradu gagasan, jadi gagasannya harus selalu di challenge. Challenge-nya ya betul. Karena mungkin awalnya bisa lo sendiri gitu Sendiri, ya. Cuman ujung-ujungnya untuk output yang lebih baik juga di tengah-tengah harus ada challenge juga. Harus ada challenge. Iya sih, Kayak harus dipertanyakan, harus dikritisasi kayak, lu kalau kayak gini gimana? Ininya udah kebahas belum? Ininya udah kebahas belum? Ininya udah ke cover belum? Kayak, oh iya juga ya. Ya udah oke. Tweak lagi. Jadi kayak ya seru lah, tapi kalau bisa sendiri. Iya sih. Karena gue juga cukup mengakui gue tidak cukup wise untuk gue bisa bahwa gue bisa challenge diri gue sendiri. Gue tidak cukup wise. Ini pasti gini. Enggak sih, gue masih belum terlalu wise untuk. Tapi terkait itu, aku tuh punya pendekatan menarik di mungkin nyebutnya apa ya? Mental hacks kali ya. Oh ya. Dan ini tuh berkaca dari problem teman-teman yang entah dia nggak pede, entah dia apa gitu, yang biasanya punya kecenderungan untuk masuk ke satu polar pemikiran tertentu gitu. Nah, ini yang biasanya aku sampaikan adalah lo harus punya counterbalance thoughts-nya. Yeah. Jadi kayak take the polar extreme dari apa yang lo pikirin. Itu tuh kayak sebenarnya jadi mental exercise yang menarik ketika kita udah setuju banget sama satu ide atau gagasan yang kita mau coba lempar gitu ya ke klien atau misalkan ke meja gitu. Tapi jauh sebelum itu tuh di kepala emang udah ada polemiknya dulu ya, kayak betul. Enggak. Tapi kalau misalkan kayak gini gimana? Misalnya kayak gini gimana? Apalagi mungkin di strategis akan sangat berkaitan erat sama market gitu. Yeah. Dan market kan dinamis ya. Ya, kayak Betul. harus kita juga waktu itu aku sempat bilang kayak ke temanku, jadi strategis tuh ada occupational hazard-nya loh, dan salah satu occupational hazard paling damaging adalah lu nggak bisa berhenti untuk mikir. Overthinking tuh udah bawaan. Iya. Tapi at least make it healthy lah. Kalau overthinkingnya jangan dimenangin satu thoughts aja, jadi di counterbalance gitu sih. Tapi seru sih, menurut gue si pola pikir brainstorm itu kan kayak basicnya adalah lu observe kan. Iya benar. Ya itu mengobserve keadaan, observe orang tuh kayaknya cukup menarik kalau menurut gua sih. Benar. Dan untuk akhirnya ngasih ini ya, karena sebenarnya kita tahu betul final outputnya tuh bukan di kita. Iya. Tetap ada writer, tetap ada designer, tetap ada motion grapher, tetap ada product design, set designer dan kawan-kawannya lah. Terutama user juga dong. Terutama user gitu, yang mereka akan ngambil keputusan. Kita cuman beneran ngasih suggestion beserta pertimbangannya. Udah itu dong. Nih suggestionnya ada A, B, C, D, pertimbangannya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, banyak. Nah, pilih mau yang mana. Nanti kita shape up lagi dari sana. Iya sih. Gila itu panjang banget sih. Iya, seru sih. Dan
ya maksudnya jadi ini ya, jadi muncul pendewasaan kalau sebegitu pentingnya diversifikasi role atau mungkin capabilities di satu project gitu. Karena jadi kaya banget. Walaupun mungkin kasusnya kalau di studio yang emang dibikin sendiri kan ada limitasi semuanya mau nggak mau harus multidisipliner gitu. Iya betul. Seru. Oke, seru sih. Next kali ya. Wah, ini topik pertama sudah ini ya, sudah jauh. Berkembang ya? Berkembang. Oke, next. What do you consider the biggest challenge that humankind need to solve? Wah. Ini banget sih sebenarnya. Agak provokatif tapi nggak apa-apa. Seru biar naik ya views. Biar naik viewsnya. The biggest challenge that humankind need to solve itu ada 2. Yang pertama, the laziness of thinking. Ini aku baca satu buku. The Slow and Fast Thinking, Daniel Kahneman lah bukunya. Oh iya. Itu tuh bicara tentang bagaimana manusia punya 2 proses berpikir, satu yang otomasi, satu lagi yang lebih kritis gitu. The slow one gitu. Nah, memang di buku itu disebutkan bahwa laziness itu currency. That's why mungkin di modern day sekarang banyak banget startup yang sebenarnya itu secara role tuh middleman. Dia mengakomodir kemalasan dari itu semua, terus kayak wah, oke, seru. Dan itu kan mungkin besar ya, makro ya. Di yang kecilnya adalah banyak banget, ini disayangkan dan cukup kecewa melihat kondisi di mana orang yang melakukan sesuatu hanya for the sake of doing something, for the sake, kayak misalkan kayak kerja for the sake of working, gitulah. Jadinya tuh lack of thinking prosesnya yang gini kayak, aduh kenapa gini ya, kenapa gini. Di bayanganku jadi muncul, kayak dikit banget ya orang yang tanya kenapa gua ngerjain ini, kenapa harus jadinya seperti ini. Jadi itu laziness of thinking tuh one of the biggest challenge humankind needs to solve. Yeah. Kalau misalkan enggak, kayaknya kita udah punya, kita udah kayak utopia techno city. Yeah. Yang gitu-gitu sih. Yang kedua, nah ini kontrasnya adalah moral and ethics. Ini juga berkaca dari salah satu pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang paling realis. So for the sake of survivability itu mereka bakal ngelakuin apapun, bakal menghalalkan cara apapun, segala cara. Jadi memang banyak banget yang punya pandangan bahwa manusia itu by default evil. Ini nih yang sebenarnya merembet kemana-mana jadinya gitu. Kalau misalkan bisa kita tarik ke satu hal sederhana kayak tentang toleransi, tentang kompromi, kayak menarik. Di Jepang ada pembahasan di Jepang, kenapa di Jepang sangat rapih gitu, karena mereka tuh mindful, tapi mindful of others gitu. Jadi mereka cukup compromise dan mereka cukup tolerate ya sama apa yang orang lain lakukan, atau at least sekitar mereka lah. Nah, cuman kan berhubung saya belum ke Jepang, jadi saya belum bisa membuktikan. Jadi siapa tahu dibicarakan ya. Siapa tahu besot. Tolong ya. Sebagai yang punya hajat. Kalau menurut Kang Budat gimana nih? Biggest challenge di muka bumi adalah menghilangkan orang bodoh. Jadi kalau gue pernah ada dengar pepatah gitu, lu mau ngapain tuh bebas, asal jangan jadi orang bodoh katanya. Karena orang bodoh tuh nyusahin. Emang sih. Jadi as in dengan lu bodoh tuh kita nggak punya basic logic yang sama gitu, ngerti nggak? Oh iya. Dalam betul. beretika. Betul. Dalam bermanusia, dalam melakukan banyak hal tuh jadinya nggak punya basic logic yang sama, karena lu bodoh anjing. Maaf kasar boleh ya? Nanti di tit gitu ya.
Cuma ya itu kayak dan saat itu kayaknya makin banyak aja gitu yang gitu ya di jalan paling sesimpel kita di jalan raya aja gitu kayak ngelihat orang-orang sudah berkelakuan tidak punya basic logic yang sama yaitu kayak lu dalam berkendaraan tuh harusnya sesimpel lu mikirin orang lain juga gitu. Jadi yang selamat tuh diri lu sendiri bersama orang pinggir-pinggir lu gitu. As simple as that gitu kan harusnya gitu. Jadi kayak the biggest challenge-nya yaitu menghilangkan orang bodoh di muka bumi ini. Mungkin Thanos benar, guys. Nah, gue setuju banget gitu. Mungkin Thanos benar. Tapi soalnya itu juga ini ya menarik karena ada yang bilang kayak orang bodoh nggak sadar dia bodoh. Nah itu dia. Itu jadi kayak, mereka nggak sadar ya. Balik lagi kan, ini based on data aja kali ya. Bahwa Indonesia kan punya tingkat IQ-nya tuh mayoritas di 78 gitu misalnya. Which is sebenarnya kita punya tingkat pola pikir kritis tuh ketika IQ-nya di 100 gitu. Nah, jadi ini yang mayoritas IQ 78 tidak bisa memikirkan orang lain sih. Gitu. Kayaknya hidupnya ya gimana mereka aja gitu. Jadi kayaknya itu yang bikin susah. Makanya emang sih, jadi kayaknya kalau program utama yang harus diutamakan gitu ya dengan dunia atau di Indonesia lah minimal gitu ya soal pendidikan literasi ini sih sebenarnya yang harus kita tingkatkan gitu, baik kan, formal ataupun non formal gitu kan. Cara meningkatkan IQ itu dengan literasi kan sebenarnya, minimal ketika kita sudah terbiasa dengan membaca terus menelaah, mendapat konteks gitu kan ya, berdiskusi gitu. Jadi kayaknya jadi segan gitu melakukan hal bodoh tuh gitu kan. Iya sih, iya betul. Iya nggak sih? Kayak ada pagernya lah. Ketika lo mau berbuat bodoh, mulai nanya sendiri ini bodoh atau enggak ya gue melakukan hal ini. Walaupun gue juga banyak melakukan hal bodoh sih. Iya nggak apa-apa. Melakukan hal bodoh itu harus, guys. Iya, tapi menjadi bodohnya nggak boleh. Nah, benar. At least kita sadar gitu kalau kita bodoh gitu kan. Iya, benar. Kata lu bilang tadi. Ya, orang bodoh kadang-kadang nggak sadar dia bodoh gitu. Ya ignorance-nya sih yang ini yang kadang jadi ganggu banget. Iya, jadi makin ignorance itu makin bodoh, makin ignorance menurut gue ya. Iya, betul. Gitu betul. Jadinya agak susah sih mau penetrasi lewat mana. Itu juga minimal si basic logic ini nih yang minimal kita harusnya sama gitu bahwa dalam bersosial dan bermanusia teh common ground-nya tuh. Iya gitu. Nah sekarang where's the common ground, man? Katanya gitu. Kayaknya nggak ada gitu. Ini kalau bisa bicara topografi dari pemahaman orang-orang kayaknya cukup kontras gitu. Cukup kontras gitu. Dimana sebenarnya kan dengan media saat ini, teknologi saat ini gitu, informasi tuh makin banyak. Oh gitu. iya. Tapi common ground-nya gone, man. Ya itu nggak ada tempat berpijak sih. Iya, jadi kayak gue harus di mana dulu nih? Gue harus di gaya hidup mewah dan modern dulu kah? Tapi gue nggak peduli juga sih dengan orang lain. Gue gayanya gini aja, terus sikut sikat gitu kan. Agak ngeri. Karena nggak ada basic logiknya aja gitu. Simple padahal kan, basic logic aja gitu. Bener. Kayak kalau mau ke ATM ngantri gitu. Udah ya sih. Basic logiknya ngantri kan. Udah aja. Itu konteksnya itu. Konteksnya ngantri, men, kalau mau ini gitu. Kalau mau ngurut nih biar rapi, biar cepet enak tuh gitu. Kayak ini aja, kayak kita kalau lagi mobil ya gini. Sebenarnya kalau di Jepang tuh biasanya kalau papasan gini tuh pasti saling ngasih satu, terus yang kasih belokan, terus gini. Itu tuh katanya basic logiknya kayak resleting gitu, jadi bakal walaupun penuh bakal jalan terus. Itu tuh kalau dalam berkendara tuh seperti itu. Jadi kayak maju, serahin dulu ini kasih, terus gitu aja. Jadi biar jalan terus walaupun penuh gitu. Nah yang kayak gitu-gitu juga simple kan sebenarnya. Cuman ya gitu deh. Gitu deh. Agak miris ya membahas ini. Setelah dipikir-pikir mau bicara tataran global, tataran mungkin kecamatan, RT. Kecamatan, RT gitu. Bakar sampah dan kawan-kawannya. Nah itu dia. Wah, sesimpel bakar sampah kan udah gimana gitu. Ya gitu sih. Ini permasalahan-permasalahan struktural. Iya, benar.
Ya, tolong dibantu ya. Iya betul. Kawan-kawan dimanapun kalian berada. Mungkin ini cuma men-trigger aja sih. Maksudnya kayak refleksi gitu. Kayak mungkin kita coba berpikir lagi dalam bersosial gitu. Kayak apa sih konteksnya lu dalam hidup? Ya itu balik lagi kalau kata gue tuh kayaknya nih orang-orang sekarang nih kayak udah kayak missing konteks gitu dalam kehidupan gitu, berkehidupan gitu. Jadi kayak karena terlalu banyak dikasih ini, kamu harus begini. Ini kan, ya konteksnya apa dulu nih kita mau gini ya. Kita nggak dikasih waktu untuk berpikir konteksnya apa gitu, karena saking rapid, gitu. Itu sih, ini juga jadi sebuah kengerian ya. Maksudnya yang aku lihat si rapid sequence dari satu hal ke hal lain dan juga face lifestyle sekarang tuh beneran nggak ngasih ruang untuk siapapun untuk duduk diam berpikir gitu. Iya. Gila sih. Kayak bagi kita yang punten bukan maksudnya mendiskriminasi. Cuma kita sudah cukup terlatih gitu ya untuk berpikir, untuk mendapatkan konteks aja kadang-kadang sudah agak karena waktunya. Iya, betul. Itu aja nggak terlalu gimana bagi orang yang literasinya kurang terus. Iya sih. Mayoritas di sini. Udah guys, kita mungkin bikin petisi dan bikin movement ya. Supaya kita duduk diam dan ngobrol. Nangkring. Ya, nangkring sih. Tapi di Bandung alhamdulillah sih menurut gue kayak masih ada circle-circle yang kayak nongkrong, ngobrol, itu sih lumayan untuk ya. Walaupun ada ya satu dua yang minim sama social cue. Kayak tapi itu satu hal ya. Social cue itu kayak menarik banget sebenarnya untuk dibahas. Kayak kita nggak pernah dikasih tahu social cue itu ada apa aja, cara menyikapinya gimana. Karena biasanya starting from a very simple interaction di social group tertentu. Dan yang harus kita lebih pahami dan lebih sensitif kan social cue justru untuk oh ini konteksnya gini, oh ini ternyata dia lagi gini, oh ya ternyata lagi gini. Yang kadang konteks-konteks itu juga hadir tidak secara eksplisit tapi implisit gitu. Iya betul. Cuma lewat kayak aduh lagi buru-buru, lagi nggak enak tapi dianya kayak aduh itu kejadian. Aduh itu tapi iya sih. Wah banyak banget ya sebenarnya keseruan kalau misalkan kita bicara warga. Warga. Apalagi jadi salah satu mungkin pembahasan utama ya di pekerjaanku gitu. Iya. Ngelihat dinamika yang terjadi di masyarakat, di market gitu. Kayak behaviornya dan kawan-kawannya. Itu tuh kayak wah. Nih ya. Jadinya cukup tricky nggak sih dengan behavior? Jadinya gimana ya? Kayak gue mah suka ngomong kayak behavior di Bandung teh cukup tricky karena dinamisnya teh sedinamis itu gitu. Iya betul. Nah, apalagi dengan behavior yang tadi ya, yang kita tidak punya common ground, basic logic dan sebagainya itu. Nah, lu perspektif dari lu sendiri melihat ini karena kan lu hampir daily banget ya lu mikirin ngeliat hal seperti ini. Itu jadinya kayak gimana ya? Starting point-nya sebenarnya kita nggak karena kalau misalkan bermula dari si manusianya terlalu kompleks untuk direcah, tapi justru konteks aktivitas yang kita mau bahasnya dulu baru kita tarik ke manusianya, lalu majority of the people on that konteksnya tuh ada apa aja. Jadi kayak misalkan ini baru banget aku pegang project tempat party. Berarti kan secara nggak langsung aku harus melihat manusia ini party itu kayak gimana gitu. Apalagi Bandung salah satu kota yang mungkin cukup besar di Indonesia, otomatis skena partinya juga beragam dong. Dari yang edgy, sobat gaul, sobat ujung, sobat techno, sobat apa, itu banyak banget gitu. Dan menariknya apa yang aku kerjain ini marketnya itu market yang paling masif. Jadi ya udah party people in general aja. Terus kita lihat nih kayak melihat datang ke satu tempat party lain kayak wah capek juga ya party. Guys capek guys party guys, jangan keseringan ya. Walaupun boleh. Jadi kalau
Kalau kamu mungkin ada sedikit anxiety, boleh lah party dikit nggak apa-apa. Tapi kalau keseringan capek guys. Jadi konteks yang didapat sama lu mah itu ternyata party capek, bro. Capek banget. Tapi menarik karena banyak banget kan. There's so many things happen on party scene. Iya betul. Gitu. Terlebih barang-barang yang ada di situ juga sebenarnya sangat-sangat lekat dengan kelas sosial gitu. Itu ada satu pertanyaan yang aku lempar ke brand owner-nya. Lo sebagai yang punya tempat cukup ini nggak sih sat-sat nggak sih untuk ngeberesin meja? Karena kan biasanya itu salah satu trik yang dilakukan untuk supaya orang tuh pesan lagi gitu. Tapi dia bilang, oh enggak, gue cukup cautious untuk melakukan hal tersebut karena responnya dua. Responnya satu, ya udah diberesin lalu dia mungkin mikir untuk beli lagi atau pulang. Satu lagi adalah, lo mau ngusir gua? Lo pikir gua nggak mampu? Waduh, repot juga ya. Oke. Respon agresif ya. Respon agresif kan ya mabok, kalau orang udah mabok udah nggak ketolong ya mau gimana nya gitu. Ada yang joget, ada yang jadi flirty, ada yang jadi ngomong bahasa Inggris, mungkin ada yang dakwah, ada yang curhat, ada yang nangis, wah banyak banget lah. Tapi jadinya, nah dari situ, dari konteks aktivitasnya, kita lihat nih pergerakan-pergerakannya gitu kan, gerak-geriknya kita tarik mundur, biasanya motifnya apa, dan bagaimana akhirnya mereka melakukan itu. Jadi ada, kalau misalkan, ini gambaran sederhananya, oh di tempat gaul, orang tuh party for the sake of coming over untuk visiting tempat itu dan jadinya social currency gitu. Gue mejeng di sini, gue partinya di sini gitu. Itu berarti ya brand as a social symbol lah. Tapi on the other hand ada juga yang datang party, oh gue cuma pengen mabok dan have fun. Itu ada tuh yang kayak gitu. Wah, market seperti ini yang seru sebenarnya. Gitu. Itu juga awalnya Karena total ya? Total banget. Dia tuh yang kayak nyampe sana terus kayak wah gaskan udah gas. Kayak udah tebleng banget, datang ke meja bawa minum, nawarin security, Pak mau minum. Jadi itu kayak oh manusia menarik banget dan jadinya itu selalu jadi selalu pendekatan yang aku coba ambil dari bits of activity yang memang cukup spesifik, baru kita tarik lagi ke pelebaran. Oh ada manusia kayak gimana aja. Oh ada bentuknya kayak gimana aja. Karena untuk akhirnya nge-cover semua seperti apa itu agak berat sih. Makanya mungkin pendekatanku dalam bikin si audience persona agak sedikit berbeda. Nggak yang plek-plekan demografisnya aja atau enggak gambaran dia secara umum di sosial grup itu seperti apa. Tapi aku selalu ngasih konteks si activity-nya atau konteks si brand-nya gitu. Jadi kayak party people, oke party people yang seperti apa sih? Ada berapa? Ada misalkan ada 3 atau misalnya. Nah itu yang kita coba kaji gitu. Begitu pula terjadi di konteks-konteks lain ya, apakah misalkan tentang pelari, tentang apa itu jadi kayak oh ada pelari yang kayak gini, oh ada yang recreational athlete, oh ada yang ya udah hura-hura aja, ada yang the fashionable runner gitu misalkan. Jadi kayak kita coba naruh konteks yang jauh lebih spesifik instead of yang cukup general. Oke. Jadi lo ambil dulu generalnya, lalu belum mengerucut ke belakang gitu ya, kayak apa aja gitu yang ditaruh. Oh iya. Dan starting point-nya selalu dari konteks aktivitasnya. Oh, oke. Dari situ baru bisa kita tarik kayak konteks budayanya, konteks industrinya, konteks si jenis-jenis manusianya. Jadi langsung detailing on prosesnya langsung loncat ke sana. Gitu. Karena kalau misalkan mulai dari demografis luas sekali. Luas banget. udah nggak ada basic logic, udah berantakan. Tapi ini juga jadi pertanyaan sih. Di luar ini ya. Oke. Jadi lanjutin yang tadi. Seberapa sulit sih matchmaking gaya visual yang mau ditawarkan sebagai desainer sama literasi visual yang ada di masyarakat. Karena kan pasti konteks orang yang akan jadi user atau mungkin audience dari si visual yang mau ditawarkan kan juga dipertimbangkan dong. Betul. Kayak visual literasinya di sini, social groupnya ini namanya, bla 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 gitu. Itu tuh sebenarnya se-abstrak dan sesusah apa sih? Kalau di kami mah ya ternyata gimana ya? Gak sesusah itu sih ternyata. Oh ternyata gak sesusah itu? Karena maksudnya dengan
nggak tahu ya, ini mungkin karena Karena sudah iya kali ya, sudah berjalan bertahun-tahun gitu, akhirnya di studio tuh jadi udah nemu kayak misalnya tipikal, jadi kita udah ketahuan gitu tipikal manusia tuh seperti apa, ngerti gak sih? Oh, oke. Jadi, ketika ada orang yang seperti ini, oh ini mah orangnya pasti sukanya Lebih tertarik sama yang kayak gimana. gitu. Mungkin karena sudah berjalan cukup panjang juga ya yang pengalaman yang kami ini, jadi kayak akhirnya yang ketemu tuh karena udah mungkin karena basicnya kita judging juga ya. Iya, betul. Manusia judgmental ya. Iya, betul. Ternyata kita teh sieu mah kieu ya mah, sieu mah kieu kayak. Nah, itu teh ternyata it works gitu, membantu gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada klien atau awal klien tuh kita emang selalu ada program interview gitu kan. Oke. Selalu itu mah ya standar ya, interview. Nah, dari interview itu kita langsung dapat konteksnya seperti apa karena kita sudah ngebayangin, oh ini tipikal orang, pokoknya dari hasil interview itu selalu kebayang lah langsung gaya ngomongnya seperti apa nih orang, terus yang high end kah, terus apakah ya gitulah gitu. Jadi kayak dari situ tuh biasanya kita langsung ketemu gitu, dari hasil interview itu langsung kita kasih kayak tembakan lah, kayak gue pasti kasih langsung 3 atau 4 visualisasi yang kayak nih gue kasih nih pilihannya gini-gini nih. Sebagai tapi gue udah stimulan. Iya, sebagai stimulan. Tapi mereka tuh kadang-kadang cuma ngomong kayak gue tuh pengennya begini, gini. Nah, itu tugas kami yang mentranslate itu menjadi sebuah visual kan. Iya, betul. Nah, ketika udah ngobrol gitu emang kita udah kayak langsung aja nih kasih gini. Langsung dia kayak oh yang ini gitu. Tapi menarik banget ya. Justru pertimbangan utamanya dari hal-hal yang nggak terlihat. Iya, gitu. Cara ngomong, gestur, Betul. mungkin pilihan dia terhadap apa yang dia pakai. Iya. Karena gimana pun juga ya, itu teh jadi gaya hidup sehari-harinya mereka sebenarnya kan. Iya, betul. Dan itu tuh yang mempengaruhi taste-nya mereka sebenarnya kan. Betul. Kita nggak bisa juga maksain gayanya kita ke mereka juga gitu kan. Karena mereka udah punya preferensi masing-masing gitu. Yang kita bisa bantu adalah mengarahkan menjadi yang lebih baik aja gitu. Ya. Oke. Better version. Ya, better versionnya lah istilahnya. Dari sudut pandang profesional kita, Ya, expertise kita tuh kayak betul, gimana? Betul. Okay. Ya mungkin which is yang menurut kita better version juga pasti untuk bagian orang lain juga tidak terlalu baik juga kan. Maksudnya itu mah itu balik lagi jadi subjektif juga, kan. Jadi yang kita ikuti adalah subjektifnya si user yang utama gitu, dengan kita ya kasih. Ya mungkin itu karena dia direct user ya. Gitu sih. Itu kalau misalnya emang based on client ya, pasti begitu gitu. Mau gimana juga beliau yang yang punya hajat gitu. Bapak, nih gitu. Bapak nggak setuju nih sama pilihan yang ini. Iya nih nggak setuju. Oke, gitu. Oke, kita ganti dulu ya. Gitu sih. Jadi kalau dari kami sih akhirnya karena sudah terbiasa itu ya, jadinya ya gitu sih, nggak terlalu sulit gimana gitu sih. Gitu sih. Itu kan social cue guys. Kalau social cue-nya terlatih bisa baca orang. Nah, iya benar. Makanya kalau bisa sih perbanyak bergaul tuh, bukan bergaul ezen bergaul gua tuh gaya gitu. Yeah. Nah, ini ngobrol gitu, terus kita bakal terbiasa kayak oh tipikal orang gini gitu. Itu tuh by defaultnya jadi kebayang gitu, jadi kayak oh kayak ini mah ini gitu sih. Ya sih, buat nangkep pola ya. Iya betul. Ya karena aku pun yang aku tangkap justru polanya. Betul. Instead of specific insight gitu. Iya. Karena untuk penajamannya kita dibantukan juga kan dengan tim kita kan. Betul, gitu. pasti exercise lagi. Iya betul. Silakan Pak, next question. Seru. Lihat. Oh, ini seru nih. What is your biggest inspiration and why other people need to know? My biggest inspiration Yeah. and why other people need to know. My biggest inspiration is sebenarnya kalau inspirasi gue tuh nggak jauh-jauh sih sebenarnya. Di sekitar gue aja gitu. Sama banget lagi. Oke. Kita tuh kalau nyari inspirasi nggak usah jauh-jauh deh ke negeri Cina atau apapun di balik dunia itu, karena ternyata cukup di sekitar gue tuh kayak contohnya aja ya Pak Besot ini dengan Terra Incognita ini benar-benar jadi kayak nge-trigger juga sih, kayak anjir
bisa nih bikin buku nih. Gue juga pingin deh kayaknya bikin buku gitu. Terus kayak ada Om Ipin gitu ya dengan kelas kelapa part 3 astronomi kayak anjir, bisa loh bikin kayak gini. Nah, inspirasi gue tuh dari sekitar-sekitar gue yang kayak tetap jadi trigger banget ke gue sendiri sih kayak gue bisa bikin sesuatu, kayak gue bisa deh gitu sih. Inspirasi gue tuh kayaknya gak usah lu lihat jauh-jauh ke mana, cuman kayak mungkin lu coba lebih buka mata aja sih, sekitar lu pasti ada sesuatu. Sesimpel kayak ya tukang batagor gitu, dia tukang cuanki gitu, jualan, dia keliling gitu buat jualan cari cuan gitu kan. Kayak gitu-gitu sih. Tapi apakah dengan demikian berarti ada upaya untuk ngejaga environment? Maksudnya environment di sini, oh harus ketemu orangnya, orang-orang yang seperti ini, harus menikmati pengalaman seperti ini, buat dapetin good stimulan. Oke. Enggak sih. Oh enggak. Jadi randomly. Iya, randomly. Cuman akhirnya ya ketika kita sudah terbiasa, ini mungkin yang pengalaman pribadi ya. Jadi kayak awalnya emang ngejar sih, maksudnya kayak pingin tahu kan pasti. Ketika kita masih belum kenal siapa-siapa gitu kan, maksudnya kayak gue pingin tahu nih yang kayak ini tuh apa aja sih. Gue samperin sih awalnya, nyemplung, ikut bantuin, nyemplung, akhirnya lama-lama ketika kita sudah mulai terbuka dengan environment-nya tuh kadang-kadang suka randomly yang kayak tiba-tiba mengkonekin itu loh. Oh iya. Itu sih yang kayak betul. Hasil dari, jadi lu tuh jangan males deh untuk ketemu orang gitu istilahnya. Kayak diajak ketemu gini, gas, ayo ngobrol gitu, ayo let's go gitu, karena kita nggak tahu gitu kita bakal ketemu siapa. Ketemu apa dan gue ketemu lu juga sekarang kan, dari ajakan Pak Besot kayak boleh ini gini nggak, gas, ayo. gitu. Ya nggak sih, itu sih sebenarnya. Ini gitu karena gue juga setuju. Kayak kita punya pemikiran yang sama soal ini ya. Biggest inspiration and why other people need to know adalah mundane things around. Ya, kayak beneran semuanya. Kayak dan mungkin kalau aku punya pikiran kayak sebenarnya tuh di dunia ini semuanya sama aja, cuman beda bentuk, beda pola, beda rupa lah. Gitu. Tapi secara prinsip sebenarnya sama aja. Sama-sama manusia, sama-sama ini. Jadi kayak untuk akhirnya bisa menganalogikan satu hal ke hal lain dan ternyata menemukan kesamaan, justru di situ sih. Iya, menarik kan? Menarik banget kan? Gitu kayak, oh semuanya tuh interconnected ya, ternyata semuanya itu saling, entah itu koneksinya saling mendukung lah, entah itu saling tumpang tindih, tapi kayak semua saling gitu. Ketika ketemu orang random tapi ternyata gue setuju sih dengan pemikiran lo itu juga kan benar itu kan? juga, oh ternyata saya tidak sendiri ya. Iya gitu kan. Gitu. Itu sih. Jadi menurut gue sih inspirasi, mungkin kita harus lebih terbuka aja sih mata kita untuk kayak cek deh sekitar lo, kayaknya banyak yang menginspirasi lebih deh gitu. Iya sih. Gitu. Obrolan ya. Dan ini juga mungkin ada sedikit resistensi di beberapa orang untuk akhirnya nggak berbicara dengan orang yang dia anggap menyebalkan. Itu kayaknya mungkin ya default lah ya, hampir semua orang mungkin seperti itu. Tapi coba deh ngobrol. Nggak ada yang tahu. Ya mungkin itu ada banyak manfaatnya. Ya ngobrol dulu sih. Ngobrol dulu. Ada manfaatnya ya, mungkin melatih resilience, melatih ketahanan diri terhadap orang menyebalkan. Terus, tapi mungkin karena aku juga percaya ada banyak alasan kenapa orang mengambil keputusan yang bertumpuk sampai akhirnya dia jadi orang kayak gitu. Jadinya justru orang-orang seperti itu yang buat aku menarik. Ya once in a while boleh lah kita ajak ngobrol, kita engage, kita pengen tahu pola pikirnya seperti apa dan lain-lain. Trade off-nya jelas, energi kita habis ya. Kalau sama orang yang energinya nggak cocok atau mungkin secara pemikiran nggak cocok, pasti draining banget. Cuma nggak ada salahnya sih. Betul. Tahu nggak, tapi orang kayak gitu tuh bisa melatih lo ke arah mana sebenarnya? Kemana? Arah kemana lo tuh bisa aja agree to disagree aja. Oh ya. Sesimpel itu aja. Kalau kayak
pendewasaan. Iya. Jadi kayak ketika ketemu orang yang, oke, gue coba temu nih orang nyebal ini nih. Terus ketika udah ngobrol, kita jadinya nggak usah kayak anjing nasi bodoh pisan mana teh. Nggak usah gitu kayak, oh ya udah gue berarti fix, gue setuju, gue nggak setuju sama lu gitu. Jadi ada beberapa part yang kita setuju di bagian sini, kita agak harus berseberangan nih di bagian sini. Betul. Jadi kayak yaudah deh, sesimpel agree to disagree aja udah gitu. Jadi kitanya juga tidak draining gimana, cuman emang melatih kita. Makanya mungkin bagi kalian yang susah untuk agree to disagree, mungkin ketemu orang-orang menyebalkan. Iya, itu penting sih. Itu penting untuk dicoba ya. Kayak untuk melatih orang-orang menyebalkan. Ini sebuah tips yang mungkin nggak kalian bisa temukan di tempat lain. Iya. Gitu. Cuman itu kayak melatih ini juga sih, kayak apa? Menimbulkan pertanyaan why-nya itu kan? Iya betul. Kenapa? Why? Kenapa ambil keputusan itu? Why? Ketika lu banyak nanya why, udah diulik, kemudian why, tapi tetap aja, oh berarti ya udah gitu. Yeah. At least gue tapi sudah mencoba membuka diri, 1, 2 bersikap kritis ya, mempertanyakan gitu, dan ketiga mungkin pendewasaan bahwa ya udah mungkin kita berseberangan. Iya. Gitu sih. Itu tapi iya sih. Itu salah satu hal yang aku baru sadari beberapa tahun ke belakang, dan secara sengaja sekarang mungkin kalau ketemu orang yang menyebalkan coba dideketin dulu. Kenapa sih ngambil keputusan ini? Coba. Hobi baru. Walaupun itu ya damage-nya lumayan ya, kayak draining banget, kayak udah nggak sanggup ketemu orang-orang lagi, siapa kayak ada dead. Ampun. Dadah, kamera nggak kuat. Tapi gitu sih. Seru banget sebenarnya orang-orang. Manusia teh seru. Iya sih, manusia seru, tapi please jangan bodoh. Satu lagi guys pesannya itu, jangan bodoh, jangan malas berpikir. Ya, betul. Oke, boleh. Lanjut. Next question. Why is it important to talk about design? Wah. Nah, dijawab sama yang bukan desainer. Oke. Menarik karena sedikit cerita, aku tuh arsitek murtad. Wah. Gitu. Jadi mahasiswa arsitek, meloloskan diri ya, bukan meluluskan diri. Meloloskan diri dari perkuliahan arsitek, dan ya secara nggak langsung pola pikir desainnya terbentuk. Bagaimana akhirnya kita harus memecahkan suatu masalah dengan berbagai macam pertimbangan dan juga proses yang dipikirkan secara matang gitu. Nah, jadinya kenapa penting banget untuk bicara soal desain? Desain in general means disiplinnya, means prosesnya, means methodsnya, means outputnya, itu tuh buatku pribadi sangat penting di kesadaranku sekarang gitu. Dan aku pun akan mengencourage orang-orang untuk lebih sensitif atau mungkin lebih aware dengan bagaimana proses desain itu terjadi. Banyak banget sih, again ya, tadi terkait pengambilan keputusan yang tidak dipikirkan secara matang. Dan justru desain proses itu sendiri membantu kita untuk akhirnya bisa punya the most suitable decision yang harus diambil di situasi-situasi tertentu gitu. Dan kadang kan keputusan juga pasti merembet ya, selayaknya desain, selayaknya sebuah rancangan gitu. Satu keputusan itu pasti ada banyak alasan, ada banyak turunannya, ada ini, ada itu, gitu. Jadi kayak penting banget. Jadi siapapun terlepas dari desainer yang memang desainer, non-designer yang highly related atau mungkin yang entusias atau bahkan tidak relate sama sekali, nggak ada salahnya belajar dan bicara soal desain atau mungkin mencari tahu lebih jauh tentang desain, karena what you gonna get from it, it's gonna be big gitu. Kayak itu major improvement banget sih. Jadi kayak ini sebuah heads off buat semua yang punya title designer. Kayak salut banget dengan proses dan lain-lainnya. Jadi kayak penting. Jadi yang lu dapat dari soal desain ini adalah sebuah prosesnya ya? Sebuah prosesnya. Karena proses desain tuh menurut gue juga sih kayaknya itu tuh bisa
diaplikasiin ke berbagai hal di semua kehidupan kita sebenarnya kan ya. Betul, betul, betul. Jadi kayak why so apa tadi pertanyaannya, important to talk about design, ya itu mungkin yang bisa kita dapat tuh adalah ketika kita sensitif akan hal apa yang terjadi di sekitar kita kan. Karena kita melakukan proses desain itu kadang-kadang dengan memikirkan impact-nya seperti apa, betul. kepada sosial seperti apa, kepada itu. Akhirnya jadi secara default juga kita berpikirnya apapun tuh kayaknya harus dipikirkan secara baik lah. Baik, matang, holistik, ya semua semacam gitulah. Ketika udah jadi kebiasaan ya itu ya menarik sih. Ya itu tuh akan oke banget. Terlepas dari apapun outputnya ya. Iya, outputnya. Kayak kan ada sound design, ada graphic designer, ada product designer. Ketika proses desainnya termanifestasi atau tereksekusi dengan baik, itu semua bakal baik-baik aja sih. Ya, Aku betul. percaya semua bakal baik-baik aja karena mungkin kita juga harus percaya ada yang bagus, ada yang benar. Iya. Nah, at minimum desain yang benar lah. Iya. Itu semuanya bakal enak dibaca, enak dilihat, enak didengar, enak ditempatin, enak didudukin. Wah, udah semuanya enak lah. Iya. Jadi kayak saya salah satu subject matters paling penting sih saat ini terutama. Tapi ya balik lagi, walaupun begitu juga dalam proses hasilnya tidak akan langsung. Iya, nggak akan langsung. Betul. Jadi sebenarnya masukan juga sih ke yang sedang mencoba menjalani atau lagi on the way gitu. Kalau lu sudah at least lu tahu prosesnya, lu tahu tahapannya, ya walaupun tahapannya kadang-kadang nggak 1, 2, 3, 4, 5, kadang-kadang 1, 5, 6 atau 1, 5, 6, 2 balik lagi karena balik lagi ketika ini masing-masing punya caranya masing-masing kan. Oh iya betul. Tapi gimana lu tahu cara lu sendiri ketika lu nggak dicoba di lapangan gitu kan? Iya betul. Makanya menurut gue sih kayaknya why kita penting membicarakan desain ini tuh karena kita harus ningkatin awareness juga bahwa desain itu adalah sebuah proses gitu. Nggak cuma sekedar output aja gitu. Betul. Dan proses ini mungkin kalian harus coba jalanin gitu. Kalau misalnya awalnya jelek hasilnya ya, maaf bilang jelek gitu. Cuman kayak it's okay kok. Maksudnya ya lu ketika lu bilang dan lu juga bisa mengakui itu jelek juga berarti kan good for you juga. Berarti lu bisa berkembang juga kan gitu. Jadi sebuah kesadaran akan ruang-ruang baru. Karena nggak semuanya lahir langsung jadi Leonardo da Vinci ya. Gitu. Menurut gue sih. Ya gitu sih. Jadi kayak itu sih kayak kalau important things talk about design sih itu ya. Well, kadang-kadang kita yang udah nyemplung itu benar-benar jadi man, I love this game man gitu. Ya nggak sih kayak I love this game gitu kayak kita tuh menemukan banyak perspektif yang bisa kita olah gitu sebenarnya kan. Oke. Ini jadi pertanyaan lanjutan. Kan buat aku yang non designer sangat menarik dan penting ya untuk bicara tentang desain, apalagi tidak spesifik di desain tertentu, cuman ya desain as a proses, desain as a thinking, desain as a disiplin tuh menarik gitu. Kalau dari sudut pandang desainer sendiri, pernah nggak sih muncul di dalam pikiran terus kayak, duh muak banget nih ngebahas desain? Ini dari gua aja ya. Iya, gua tidak mewakili siapapun. Disclaimer dulu. Cuman kebetulan ada lah tahapnya pasti muak gitu. Ketika apalagi di zaman kayak ini kok gua nggak nemu sih ini yang jadi solusi desainnya buat si klien gua gitu. Kayaknya apalagi udah bolak-balik pasti nemu. Cuman karena balik lagi sih ketika udah nyemplung tuh bener-bener tahu prosesnya, terus senang sama prosesnya, kadang-kadang outputnya emang jadi bonusnya kan. Iya betul. Jadi ketika udah anjir ujung-ujungnya pasti digaskan gitu. Maksudnya kayak because I love this game man, because I love this game, ya mau nggak mau gue sikat-sikat aja sih gitu. Jadi kayak gimana ya
ya gitu deh. Oh ya, menarik. Soalnya karena tadi juga ke-mention kan soal ya I love this game, udah nyemplung di prosesnya, udah suka banget sama prosesnya. Jadi output jadi sekedar bonus. Output sekedar bonus ini juga aku nemuin tuh di beberapa teman-teman desainerku yang justru dia sangat cinta opsi-opsi yang nggak dipilih sama klien. Bener. Iya kan? Jadi Gitu banget gitu. kayaknya itu idealisme yang tak disambut. Itu kayak masalah kami semua deh, karena kita punya ego kan. Ya. Dan merasa kita paling tahu hasil dari output tuh yang bener yang mana. Sedangkan yang punya proyeknya ya klien ya kan. Iya betul. Ya dia yang paling utama sebenarnya. Decision maker-nya dia. Ya, bener. Jadi kadang-kadang kita anjing, aing mah pada sukanya nih ieu kieu. Lebih cocok. Ini Sebenarnya lebih cocok ini. Enggak kata si klien gitu sih. Tapi ya udah itu ya hal yang Gitu sih. Tapi kalau muak mah ya pasti ada lah. Ya kita bukan Superman juga ya. Iya benar. muak juga sih. Makanya kadang-kadang on the free time sih ya kadang-kadang emang the art of doing nothing aja. Bengong. Kayak bengong Ngawuleng. Ngahultar. Ada satu istilah ya. Apa tuh? Ngahultar. Ngahulang tarik. Ngahultar anjing. Bengong kenceng. Bahasa Indonesia ini translasinya bengong kenceng. Bengong kenceng guys. Next. Wah, sudah memasuki 2 pertanyaan. 2 pertanyaan terakhir. Wah, ini. What has inspired you recently? Wah. Ini sih nggak jauh beda dengan pertanyaan yang tadi sih sebenarnya. Ya. Jadi ya recently sih salah satunya balik lagi ke Besot sih, itu benar-benar kayak hasil buku yang Terra Incognita kalau dibaca tuh kayak anjir seru ya. Ya pokoknya kesimpulan yang gue dapat tuh kan di bukunya tuh kayak ini ada beberapa narasumber, mereka punya konteks masing-masing, terus mereka tuh merespon konteks tersebut menjadi seperti apa, itu tuh yang benar-benar kayak ih menarik ya, ternyata orang-orang tuh bisa berpikirnya sejauh ini gitu. Jadi kayak oh ini bisa ya kesini. Nah itu sih jadi buku yang Besot bikin tuh benar-benar jadi salah satu inspired recently. Jadi kayak anjir gue pengen bikin buku juga, deh. Walaupun belum tahu mau bikin apa bukunya. Sebuah dorongan tipis-tipis gitu. Terus kayak Pargas gitu bikin kelas kelapa yang kayak bikin sekolah mengenai gastronomi Nusantara gitu, kayak ngomongin makanan Nusantara seperti apa, ketahanan pangan seperti apa. Itu tuh hal-hal yang sebenarnya nggak di bidang gue gitu ya, branding gitu. Cuman kayaknya itu tuh cukup memantik kayak, oh treatmentnya bisa seperti ini ya, dapat perspektif, insight baru kayak gitu-gitu sih. Kurang lebih itu sih. Kalau balik lagi kalau inspirasi mah ya di sekitaran aja sih, di ceki-cekinya. Gitu sih. Kalau lu gimana? Recently, oke. Ya bersyukur sih akhir-akhir ini bertemu dengan orang-orang hebat ya, terlepas dari apapun backgroundnya dan lain-lain, tapi ada satu hal di hidup aku belakangan ini yang akhirnya mempertemukan aku dengan orang-orang ini. Terus dari situ sebenarnya jadi kebuka banget mata bahwa wah ini tuh muka bumi cukup luas ya, tapi luasnya bukan di tataran geografisnya, bukan di tanahnya, tapi di alam pikirannya tuh ternyata luas banget nih, alam-alam pikiran manusia ini gitu. Apalagi orang-orang hebat kadang isi kepalanya aneh kan. Iya betul. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi kayak kalau kalian ketemu aneh, mungkin dia orang hebat, guys. Oke. By default biasanya orangnya aneh dan jadinya benar-benar membuka mata. Alam ya, aku senang banget sih tentang suatu hal yang sifatnya abstrak, maksudnya alam pikiran dan kayak gitu-gitu. Karena di situ bebas, nggak ada restriction, nggak ada limitasi. Semua hal yang sifatnya gagasan itu tuh jadi selalu
hanya sebuah pemantik dalam kepala untuk kayak gini, ternyata ada hal seperti ini di pikiran dia, ternyata ada hal seperti ini di pikiran orang ini. Ya apalagi akhirnya bukunya Basot juga kan nge-feature orang-orang yang hebat-hebat ya, nggak bisa kita pungkiri gitu, dengan pemikiran-pemikirannya, dengan gagasan-gagasannya, dengan mungkin gerakan-gerakannya yang kayak kita mau bikin ini tapi terhalang ini sih. Dan itu tuh si dinamika gagasan itu tuh kayak menarik ya. Menarik banget sih. Itu nggak akan ada habisnya, dan kayaknya jadi salah satu alasan juga kenapa selalu happy ketemu orang, selalu happy buat ngobrol, buat diskusi kayak gini yang cuman ya sejam 2 jam, tapi kan impactnya bisa jadi bertahun-tahun ya gitu dari hasil obrolannya gitu. Itu menarik banget sih. Ya what inspired me recently ya orang-orang hebat ini. Ya, shout out guys buat kalian semua. You know who you are, keren. Kalian keren. Makanya gue salah satunya yang jadi habit pribadi itu adalah lagi doyan dengerin any kind of podcast gitu. Podcast. Karena menurut mungkin dengan keterbatasan waktu kita untuk baca tuh sudah mulai agak susah gitu ya. Tapi dengan dengerin podcast tuh menarik. Jadi ketika dapat kayak ada ya perspektif orang kayak gini tuh gitu, kayak bisa ya orang mikirnya kayak gini. Nah itu tuh dari podcast yang kayak randomly aja gitu, kayak ngomongin materialnya apa, ini apa, terus tapi tiba-tiba kalau di kita jahit-jahit sih, ini tuh relevan juga sih dengan apa yang lagi gue jalanin gitu sih. Jadi kayak itu sih yang jadi sekarang lagi recently juga kayak itu, kayak membuka untuk kayak randomly play podcast gitu, podcast politik, podcast komedi, podcast kayak gitu-gitu. Itu lumayan cukup kayak perspektif itu jadi bank perspektif aja buat gue gitu. Iya sih, itu sih opening new horizon ya. Iya benar-benar, karena ya balik lagi kata lu juga pikirannya luas gitu, tapi ternyata bisa juga ya kita dapat ininya gitu. Sesuatu apa? Main checking gitu. Oke, next. Coming up. The last question. Pinky. Did you choose your profession or did it choose you? Wah, ini agak dilematis ya. Kayak gimana? Karena kalau tadi sempat meloloskan. Iya. Betul. Did your profession or oke. Kayaknya profesinya yang milih aku ada di sini. Okay. Sedikit cerita, aku tuh jadi strategis nggak sengaja. Oke. Nggak sengaja. Ini aku lagi kerja di salah satu startup edukasi. Bikin kelas-kelas non formal, dan salah satu pengajarnya itu adalah Pot Branding House. Oke. Tempat kantorku sebelumnya. Nah, di momen itu memang udah kenal sama orang-orang Potnya, terus tiba-tiba mereka nanya kayak butuh strategis dong, cariin. Di situ aku lagi ngerasa stagnan sama pekerjaanku saat itu, kayak apa lagi ya? Terus kayak udah deh, cobain deh mau. Tapi ya modal nekat, kayak nggak tahu harus ngapain, tolong dibimbing aja. Dan ternyata alhamdulillahnya culture-nya fit sama kantornya, dan mereka tipe kantor yang nyari yang fit sama culture-nya dulu instead of sama capabilities-nya gitu. Ya udah masuk, belajar, ngulik, justru nemu calling-nya di situ. Kayaknya di sini deh, di perbrandingan ini deh, gue akan meneruskan sisa hidupku gitu. Kayak ternyata I'm married with my job earlier than I expected gitu. Karena kan biasanya banyak orang yang tapi di saat itu lu udah menentukan itu. Iya, itu mungkin selang setahun, cukup cepat sih, selang setahun bekerja. Commit to that. Iya. Oke. Jadi kayak, dan
ya namanya calling ya, jadi punya punya power yang gede banget untuk kayak sok apalagi ya sama mungkin secara prinsip kayak I love this game gitu. Aku ngelihat ada banyak pola yang bisa diulik, ada banyak hal yang bisa dibahas, terus kayak mungkin dari segi posisi pembahasan atau posisi pekerjaannya juga cukup di tengah gitu. Kita bisa tap in ke berbagai macam industri, bahkan dari yang plat merah sampai plat hitam gitu kan, itu juga bisa masuk gitu. Dan akhirnya itu yang jadi dorongan untuk kayak mau belajar lagi, terusin gitu. Kayak nyemplung sedalam-dalamnya. Ya nyemplung sedalam-dalamnya kan. Dan ini jadi pengalaman menarik ya dalam belajar apalagi untuk seseorang yang meloloskan diri dari perguruan tinggi gitu kan, kayak nggak dulu guys, nggak mau set lolos, nggak mau kuliah gitu. Tapi semangat belajarnya justru jadi lebih tinggi di luar. Justru pada saat sudah nemu callingnya kayak kayak pengen jadi brand strategist, brand consultant, ya you name it lah, apapun itu, tapi masih berkaitan tentang konteks branding. Jadinya tuh mempelajari betul kayak informasi apa aja yang penting di sini, terus kayak emang si pendefinisian soal branding itu tuh apakah berhenti seperti apa yang disampaikan di ruang-ruang yang lebih populer gitu bicaranya kan, pasti kan kalau di edukasi formal bilangnya ya branding itu untuk bikin kamu stand out, untuk membedakan kamu dengan bisnis lain gitu. Ternyata jauh lebih dari itu. Setelah pas ngulik, ternyata bisa sejauh ini ya gitu. Bahkan nemu kayak dan beruntung juga waktu itu ada di POT sebagai salah satu konsultan branding yang punya model sendiri, dan selama 4,5 tahun ada di sana turut terlibat juga dalam develop si branding modelnya. Ya, ini bisa gini, bisa gini, enggak, ternyata ini kurang tepat. Ternyata ini terlalu makro, kita punya POV-nya. Ternyata ini terlalu mikro dan lain sebagainya. Jadi beneran kayak nggak sengaja kepilih gitu sama si profesi ini. Bahkan aku masih sering bilang ke orang-orang, aku mah strategist, ketemu di jalan. Kayak dipungut di jalan, strategist ini mah. Bukan yang strategist by design yang dari sekolah atau misalnya korporat atau misalkan ini enggak. Aku mah strategist jalanan, ketemu di jalan. Like literally strategist, bro. Strategist ini beneran kayak ternyata branding tuh gini, gitu. Ya tapi seru sih, seru banget, seru. Ketemu sama beberapa profesi yang mungkin bersinggungan, terus juga level of craftsmanship-nya juga cukup tinggi gitu ya. Ya tadi gitu kan, kalau di branding kita ada sonic branding, ada spatial branding, ada apa. Jadi kayak wah gila sih ini orang-orang sinting juga ya, hebat juga nih orang-orang gitu. Iya sih. Makanya gitu. Nah, bicara desain yang sudah bertahun-tahun, kalau mungkin lebih matang ya jawabannya. Wah, enggak sih sebenarnya, sematang itu ternyata. Because kalau gue emang I choose this game sih, gitu. Karena diawali dari zaman kuliah kayak di persimpangan gitu, kayak kebetulan kan keluarga tuh keluarga ekonomi sebenarnya. Semuanya lulusan ekonomi, ini ekonomi. Waktu pas mau kuliah, persimpangannya adalah gue udah keterima di perekonomian yang cukup oke gitu. Terus tapi gue nggak suka sih kalau dilihat-lihat, walaupun background keluarga tuh semua ekonomi, kalau ketemu keluarga besar ngomonginnya gimana perekonomian dan nggak pernah fit in aja gitu. Jadi ketika tahu ada dunia desain tuh kayak ini gue mah kesini sih, kayak nggak akan kemana-mana gitu. Jadi kayak start dari situ kayak this is the best decision that I've ever make gitu. Jadi kayak udah sih, gue mau kesini gitu. Tapi kan biasanya si variable kayak gitu tuh mempengaruhi ya, mempengaruhi si entah gaya berpikir, kayak ya bahkan aku aja tadi arsitek tuh mempengaruhi gaya berpikirku dalam menjadi brand strategist gitu. Dengan punya background keluarga ekonomi yang lekat banget dengan pembahasan ekonomi, mempengaruhi gaya berpikir mendesainnya nggak? Enggak sih. Oh enggak ya? Enggak. Kebetulan jadi kalau di keluarga justru kuat
ngomongnya ekonomi, cuman lebih ke yang aku dapet tuh soal bermusiknya justru. Oke. Jadi kayak secara referensi musik dari bokap sama nyokap tuh lumayan random gitu. Oke. Tidak sama dengan pada umumnya. Pada umumnya. Nah, itu yang jadi referensi. Makanya di gua tuh kayak gua nggak mau sama kayak yang lain gitu. Karena pas dengerin musik aja udah cukup jauh. Iya, kayak di umur itu The Beatles tuh udah nguliknya sampai sini nih jelasinnya gitu-gitu. Terus kayak dapatnya Phil Collins tuh gini-gini. Oh ya, seru ya backgroundnya tuh gitu. Cuma jadinya karena dulu tidak terpapar soal desain ya di keluarga. Jadi apa ya yang vibe-nya seperti ini tuh apa ya? Vibe-nya seperti ini gitu. Jadi dunia itu dinamis gitu. Tapi ada satu excite yang kayak di luar kewajaran, maksudnya yang sama gitu, di luar yang sama dengan yang lain gitu. Kayak ya itu awalnya tuh dari justru itu sih yang dapatnya tuh. Jadi ketika pas mau kuliah juga kepikirnya, gue mah nggak mau sama dengan yang lain gitu. Pinginnya ini, terus menemukanlah si desainnya kayak, ini kayaknya bisa deh jadi sesuatu yang bisa jadi gue banget aja gitu. Gue nggak peduli sama yang lain. Lalu pas masuk desain, oh iya ini seperti ini. Lalu ketemulah buku kayak ya Sekmeister yang gitu-gitu yang kayak, anjir lu tuh bebas sih mau jadi desainer grafis, nakal-nakal aja juga bisa gitu kayak gitu-gitu. Nah jadi itu sih yang jadinya nge-build gue gitu. Jadi makanya kalau output dari gue kadang-kadang emang tidak terlalu serius. Oh, lebih main-main. Iya, banyak main-mainnya gitu-gitu sih. Gitu kalau dari gue sih. Begitu. Seru ya, emang kita punya jalur berbeda. Jalur Jadi berbeda. terlepas memilih atau dipilih sama profesinya, selama calling-nya resonate sama Betul. hati sih, kayaknya bakal long last ya. Iya. Ketika lu sudah, ya balik lagi kan, lu juga akhirnya ketika dapat calling ya gue commit gitu. Iya. Dan gue juga ketika, man I love this game man, gitu. Mau ketika udah nemu gitu tuh, mau apapun kedepannya pasti kita akan gasin aja gitu kan ya. Jadi jangan ragu juga sih kalau misalnya lu udah punya sesuatu yang lu pingin, ya coba lu kejar aja dulu gitu, cobain dulu sampai tertatih-tatih, pasti ada ininya juga sih hasilnya gitu sih mungkin ya. Seru-seru. Dari gue Ditutup dengan profesi ya. Alhamdulillah. Mungkin sekali lagi ya, makasih juga nih ke Besat udah ngasih kesempatan kita untuk bertemu ya. Menambah lagi jejaring. Dan mungkin semoga bisa berkolaborasi mungkin kedepannya, mudah-mudahan, amin. Karena kan kita dipertemukan juga bukan kan nggak ada alasan yang nggak jelas kan, ceritanya begitu. Ceritanya by universe gitu katanya. By universe, jadi gitu. Ya masih banyak guys PR kita seperti yang tadi kita bahas ya. Biggest challenge in humankind masih banyak banget. Iya betul. Terlepas dari apa yang kita berdua sampaikan tadi, terus semoga menjadi salah satu trigger juga buat kalian untuk lebih aware. Iya, aware atau apapun yang lu mau lah gitu. Mungkin begitu kali ya. Iya begitu. Ada lagi Bapak yang di belakang kamera ada yang perlu disampaikan? Oh, udah. Oke, gitu aja. Sekali lagi thank you. Terus sekali lagi Pak. Terima kasih banyak Pak. Sampai ketemu waktunya dan lagi berbicaranya. See you. Dan see you. Bye bye.